Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok 10, kami akan menjelaskan tentang data flow diagram jaringan persewaan dari DVD kurang laku. Kelompok kami terdiri dari Asti Purwijayani, Jennifer Priscilla, Rita Syayauri, dan Nurul Husna. Kami akan membagi penjelasan kami ke dalam 4 bagian. Yang pertama, case overview. Yang kedua, DFD logis level 0 untuk kasus. Yang ketiga, DFD logis level 1 untuk solusi. Dan yang keempat, DFD fisik level 1 untuk solusi. Case overview. Permasalahan yang dialami di DVD kurang laku. Yang pertama, alur transaksi cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Alur transaksi mulai dari pelanggan datang ke toko, mereka akan melihat-lihat cover DVD, lalu meminta mendatangi pramuniaga untuk menanyai keberadaan DVD. Masalah selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan pramuniaga terhadap kualitas DVD. Tidak semua pramuniaga tahu tentang kualitas DVD, hanya pramuniaga yang telah menonton DVD tersebut. Pramuniaga juga memperbolehkan pelanggan untuk menonton DVD sebentar, walaupun hanya sebentar, tetapi jika seluruh pelanggan ingin mencoba untuk menonton DVD, itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Masalah terakhir, CEO tidak dapat melakukan pengawasan real time. CEO DVD kurang laku terlambat mendapatkan informasi mengenai persediaan DVD ataupun jumlah pelanggan yang menurun, sehingga CEO tidak bisa melakukan pengawasan. Solusi yang kelompok kami tawarkan adalah membuat sistem terintegrasi yang dapat mencatat persediaan DVD, kualitas DVD, keanggotaan pelanggan, dan dapat melaporkan kepada CEO secara real-time. Kemudian, kami akan membahas data flow diagram atau DFD logic level 0 untuk yang kasus. Berikut DFD-nya. Pertama-tama, pelanggan mendaftar untuk menjadi member dengan mengisi biodata atau mungkin harus membayar sejumlah uang. Kemudian, setelah mengisi biodata, data pelanggan akan diproses di sistem. Kemudian disimpan di storage atau penyimpanan data. Pramuniaga pun dapat melihat informasi member melalui sistem. Setelah menjadi member, pelanggan otomatis mendapat kartu member. Pelanggan lalu melihat-lihat DVD yang ada di sistem dan meminta DVD yang diinginkan. Pramuniaga melihat di sistem untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan DVD. Jika DVD tersedia, dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Dalam jaringan persewaan DVD kurang laku, belum ada informasi kualitas DVD. Jadi mungkin harus menyetel DVD di toko terlebih dahulu. Setelah pelanggan memutuskan mau meminjam DVD, pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran akan diproses atau dicatat oleh sistem, kemudian disimpan di storage atau penyimpanan data. Pramuniaga juga dapat melihat informasi pembayaran melalui sistem. Setelah membayar, pelanggan akan mendapatkan informasi pengembalian DVD-nya itu kapan, berapa hari pinjam. Pramuniaga juga dapat mengakses informasi yang sama lewat sistem. Setelah itu, pelanggan akan mendapatkan DVD yang ia pinjam. Pramuniaga melakukan input DVD keluar melalui sistem. Setelah beberapa hari, pelanggan tentunya akan mengembalikan DVD yang dipinjam. Saat DVD dikembalikan, pramuniaga melakukan input DVD, masuk atau kembali. Selain itu, pramuniaga juga perlu login ke sistem dan mengisikan data dirinya ke sistem untuk disimpan pada data storage. Pramuniaga juga perlu merecord data-data penjualan untuk diproses pelaporannya. Setelah laporannya diproses, CEO dapat menerima informasi penjualan. CEO dalam jaringan persewaan DVD kurang laku
tidak bisa mengawasi proses bisnis secara real time, karena CEO belum terintegrasi dengan sistem persewaan DVD. Kemungkinan besar, CEO memperoleh berbagai informasi hanya dari laporan yang telah diinput dan diproses oleh pramuniaga, sehingga kemungkinan datanya itu tidak valid dan dimanipulasi oleh pramuniaga. Next. Nah, yang selanjutnya, bagian ketiga adalah data flow diagram logic level 1. Pada bagian ini, kami menampilkan data flow diagram logic level 1 untuk solusi yang sebagaimana telah dipaparkan di awal tadi. Pertama-tama, pelanggan yang memasuki toko persewaan akan melakukan login dengan akun yang telah didapatkan pada saat menjadi anggota member. Kemudian melakukan input data melalui proses pengecekan persediaan dan pemesanan DVD pada sistem informasi terintegrasi. Data tersebut kemudian diproses pada penyimpanan data dan dicatatkan pada proses pencatatan DVD di gudang pada proses pencatatan ini. Bersamaan dengan proses input data oleh pramuniaga. Data yang telah dicatatkan kemudian akan disimpan kembali dalam penyimpanan data dan digunakan untuk melakukan display pada proses cek persediaan. Data pemesanan tersebut diteruskan ke dalam proses transaksi yang tentunya terjadi ketika pelanggan telah menyetujui. Pada tahap akhir, hasil data dan proses transaksi akan disampaikan ke pelanggan dalam bentuk nota dan diteruskan dengan display pada sistem informasi milik CEO. Bagian keempat, yaitu data flow diagram fisik level 1. Di sini ada 4 proses yang akan kami bahas, yaitu meliputi data master, pemesanan barang, penjualan, dan pelaporan. Untuk bagian proses pertama, yaitu data master. Dari bagian tersebut, dari slide, kita dapat melihat input dari entitas pramuniaga diinput ke dalam proses 1.1 untuk dikelola dalam proses, kemudian disimpan pada storage 1, untuk kemudian diinputkan kembali ke dalam proses 1.1, dibaca, dan akhirnya akan dikirimkan kembali ke entitas pramuniaga. Dari proses 1.1 ini juga akan langsung bisa dikirimkan ke pelanggan sebagai data master tersebut. Kemudian dari entitas pelanggan, informasi diteruskan ke proses 1.2 untuk dikelola mengenai informasi produk, kemudian disimpan pada storage 2 tentang produk tersebut, yaitu DVD. Kemudian dari storage 2 akan dikirimkan ke dalam proses 1.2 lagi untuk dibaca, kemudian data produk akan dikirimkan ke pelanggan dan ke pramuniaga. Selanjutnya, proses kedua yaitu pemesanan. Dari proses data master tadi, akan diinputkan ke proses 2.1, yaitu menampilkan formulir pemesanan. Formulir pemesanan ini kemudian diproses pada proses 2.2 untuk diinput, kemudian hasil dari pemrosesan formulir tersebut divalidasi pada proses 2.3. Untuk kemudian hasil validasi tersebut akan dikelola dalam proses 2.4 bersamaan dari informasi yang diinputkan pada entitas pelanggan mengenai data pemesanan untuk diproses bersama-sama, kemudian disimpan pada storage 6, yaitu storage pemesanan. Dari proses 2.4 tadi, juga dapat dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu 2.5, untuk menampilkan data pemesanan yang sudah diproses pada proses sebelumnya.
Dari proses 2.5 ini menghasilkan output untuk dikirimkan ke admin dan pelanggan. Selanjutnya ada proses ketiga, yaitu penjualan. Dari pemrosesan tadi, dari data master yang proses pertama, itu ada anak panah menuju ke proses ketiga, yaitu penjualan. Proses pertama, yaitu 3.1, menampilkan detail dari kategori produk dari DVD-nya. Kemudian, detail tersebut dikirimkan pada proses 3.2 untuk diproses dalam penjumlahan keranjang belanja untuk menampung berapa jumlah DVD yang akan dipesan. Kemudian, akan diproses selanjutnya pada proses 3.3 untuk dikonfirmasi mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, proses selanjutnya, 3.4, proses penyimpanan data penjualan yang bersama-sama diproses dengan input data penjualan dari pelanggan yang kemudian akan disimpan pada storage 7 dan 8. Selanjutnya, proses dari 3.4 akan dilanjutkan pada proses 3.5 untuk menampilkan data penjualan perusahaan. Untuk kemudian data penjualan tersebut dapat diterima oleh dua entitas, yaitu pramuniaga dan pelanggan. Proses tersebut akan dilanjutkan kembali untuk mengirimkan data penjualan yang sudah jadi kepada proses 3.6 untuk pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya, yang terakhir, ada proses pelaporan. Di sini, dari seluruh proses yang sudah dilalui di awal tadi, di sebelum-sebelumnya, itu akan dilanjutkan ke dalam proses keempat, yaitu pencetakan laporan penjualan. Data penjualan keseluruhan diinput ke dalam proses, kemudian akan menghasilkan output berupa laporan penjualan yang akan diserahkan kepada CEO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang partisi dan kamus data. Partisi adalah proses memeriksa diagram aliran data dan menentukan bagaimana seharusnya proses tersebut dibagi menjadi prosedur manual maupun prosedur program komputerisasi. Alasan dilakukannya partisi itu ada 6. Yang pertama, user group yang berbeda, timing atau waktu, lalu task atau tugas yang hampir sama. Selanjutnya ada efisiensi, konsistensi data, dan yang terakhir ada keamanan. Dan untuk kamus data adalah kumpulan dari struktur data yang dibutuhkan dalam suatu proses. Misalnya, contohnya ada proses data master. Data master, partisi prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu mengelola data master pelanggan dan mengelola data master produk. Sedangkan kamus datanya berisi tentang data pelanggan, itu ID pelanggan, nama lengkap pelanggan, alamat lengkap, nomor HP, dan tanggal lahir. Sedangkan data produk itu berisi tentang nama DVD, nomor DVD, kategori produk, deskripsi produk, rating produk, harga, dan stok produk. Untuk proses pemesanan dibagi menjadi 4 bagian partisi, yaitu menampilkan form pemesanan, yang kedua input form pemesanan itu berbarengan dengan validasi pemesanan karena dapat dilakukan pada waktu yang sama dan tugasnya juga mirip. Yang ketiga, menyimpan data pemesanan. Yang keempat, menampilkan data pemesanan. Dan untuk kamus datanya, yaitu form pemesanan berisi tentang ID form pemesanan, ID produk, jumlah produk yang dipesan, nama
pelanggan, tanggal pemesanan, dan stok. Dan data pemesanan berisi tentang nama pelanggan, ID produk, total harga, tanggal, dan nama pramuniaga. Dan untuk proses penjualan dibagi menjadi 6 bagian partisi. Dan untuk kamus datanya, detail kategori produknya berisi tentang nomor DVD, nama DVD, rating DVD, kategori, dan harga sewa DVD. List keranjang belanjanya berisi tentang nomor DVD, nama DVD, dan total harga sewa untuk DVD-nya. Hasil konfirmasi pembayarannya berisi tentang nama pelanggan, nama pramuniaga, tanggal transaksi, nomor DVD, nama DVD, dan total harganya. Untuk data penjualan berisi tentang nomor transaksi, nama pramuniaga, nama pelanggan, tanggal transaksi, nomor DVD, nama DVD, harga sewa untuk DVD, dan waktu pengembalian DVD. Dan laporan penjualan berisi tentang total transaksi, total sewa DVD, total pelanggan. Dan yang terakhir, untuk proses pelaporan, terdapat satu proses, yaitu mencetak laporan penjualan dengan data kamus datanya, data penjualan yaitu nomor transaksi, nama pramuniaga, nama pelanggan, tanggal transaksi, nomor DVD, nama DVD, harga sewa untuk DVD, dan waktu pengembalian. Sedangkan laporan penjualannya total transaksi, total sewa, total DVD, dan total pelanggan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa disimpan untuk di kelas ataupun ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.